Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua di rumah dalam kondisi sehat walafiat, tanpa kekurangan apapun. Baik kalian, baik orang tua, mau saudara kalian, semoga sehat-sehat semua dan tetap semangat belajar di rumah. Sebagaimana Bapak dan Ibu guru juga di sini semua, alhamdulillah kondisinya sehat-sehat. Sebelum kita awali pelajaran pada kesempatan hari ini, mari kita mengawali pelajaran hari ini dengan membaca doa. Bapak persilakan baca doa istidah dan doaan. Silakan. Oke, cukup ya. Kita langsung ke materi, yaitu bab 5. Silahkan disiapkan buku akidah akhlaknya. Nih, buku akidah akhlak kelas 4. Ya, kelihatan ya. Buku akidah akhlak kelas 4 dibuka bab 5. Tentang apa? Yaitu akhlak tercela. Di sini sudah terlihat gambarnya ya. Gambarnya apa nih? Gambarnya orang lagi berantem nih, akhlak tercela ya. Jadi berantem itu merupakan akhlak tercela. Makanya jangan suka berantem nanti di rumah mau sama adiknya atau sama kakaknya ya. Oke, kita lanjut ke materi. Dibuka bukunya halaman 44, halaman 44. Akhlak tercela ya. Akhlak tercela atau biasa disebut akhlakul mazmumah. Ini ya, akhlakul mazmumah. Apa itu akhlakul mazmumah? Adalah atau menunjukkan tingkah laku buruk ya, atau tingkah laku buruk, jahat dan dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak tercela itu merupakan akhlak tidak terpuji atau akhlak yang buruk dan itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut pembahasan yang bagian A. Bagian A di sini kita lanjut ke pembahasan bagian A, yaitu khianat. Apa itu khianat? Khianat adalah sikap perbuatan tidak menepati janji atau ingkar janji, atau lagi Bapak tambahkan di sini bohong ya, bohong atau bohong ya. Nah, ini yang orang yang suka berkhianat. Jadi orang yang suka berkhianat ini tidak menepati janji atau ingkar janji atau suka berbohong, ini merupakan akhlak tercela. Makanya jangan sekali-kali kita berkhianat atau berbohong. Oke, kita lanjutkan di bukunya halaman 41. Ingkar janji maksudnya menentang dan tidak memenuhi janji yang pernah diucapkannya kepada orang lain. Misalkan ada orang yang berjanji, oke nanti aku akan datang ke rumahmu jam 3, padahal pas ditunggu-tunggu jam 3 nggak datang-datang. Nah, itu termasuk udah berkhianat atau ingkar janji atau berbohong, dan ini merupakan akhlak tercela atau akhlak yang tidak baik atau akhlak mazmumah. Ya. Perbuatan seperti ini akan menjadikan pihak-pihak lain kecewa dan dirugikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita selalu menepati janji. Jika kita berjanji kepada siapapun, kita wajib menepatinya. Orang yang suka ingkar janji akan kehilangan kepercayaannya. Orang yang dirinya kehilangan kepercayaan, orang dan dirinya sendiri akan rugi. Jadi orang yang suka berbohong, orang yang selalu beringkar janji, maka dia akan rugi pada dirinya sendiri. Jadi orang nggak percaya lagi sama dia. Jadi orang juga males dia mah suka bohong, dia mah suka khianat, dia mah suka ingkar janji, tidak menepati janjinya. Ya. Di sini disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 34, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menepati janji sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 34 yang bunyinya wa aqimu bil ahdi innal ahda kana mas'ula.
Dan penuhilah akan janji, sesungguhnya janji itu akan ditanyai atau dimintai pertanggungjawabannya. Jadi siapa yang sudah berjanji maka harus dipenuhi, nggak boleh diingkari. Itu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu. Ya, kita sebagai orang muslim yang insya Allah beriman, maka jika kita berjanji maka harus ditepati. Ingat, yang terpenting kita tidak boleh berkhianat, tidak boleh ingkar janji, tidak boleh berbohong. Kalau kita sudah memiliki janji sama orang lain, apalagi kalau kita sudah memiliki janji nazar sama Allah, ya Allah kalau misalkan saya ranking 1, saya mau berbagi ke anak yatim misalkan. Tapi pas Allah sudah kasih ranking 1 tapi kamu tidak berbagi kepada anak yatim, maka itu salah satu perbuatan ingkar janji. Ya, itu hati-hati ya. Maka jangan pernah atau jangan sekali-kali kita mencoba atau berkhianat atau bohong atau ingkar janji, baik kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nabi juga pernah bersabda, memberikan penjelasan kepada kita semua bahwa ingkar janji merupakan salah satu sifat orang munafik. Munafik atau munafik ya. Salah satu sikap orang munafik. Ini sebagaimana kayaknya sekalian sudah menghafal nih hadisnya yang bunyinya ayatul munafiki talasun. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa. Terus wa idza tumina khana. Oke, sini ya. Dilihat tanda-tanda orang munafik itu ada 3 ya. Oke, Bapak tuliskan di sini. Tanda orang munafik. Oke, tanda-tanda orang munafik pakai K ya. Munafik ada 3. Satu, jika berbicara ia berbohong. Jika berbicara dia berbohong. Nah, ini jangan sampai kita menjadi orang yang munafik. Jadi kalau kita jika berbicara dia berbohong. Yang kedua, jika berjanji ia ingkar. Jika berjanji ia ingkar. Berjanji ia ingkar. Terus jika dipercaya ia berkhianat. Nah, ini ya. Jangan sampai kita memiliki 3 sifat ini atau salah satunya enggak boleh ya. Jadi kita harus jauh-jauh dari sifat ini ya. Jangan sampai. Ini yang perlu diperhatikan. Oke, tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika ia berbicara dia berbohong, jika ia berjanji ia ingkar, jika ia dipercaya ia berkhianat. Ini wajib kalian hafal. Ayatul munafiki salasun. Tuh, ya. Yang hadis yang dalil ke terakhir itu halaman 44. Nanti ini harus kalian hafal karena ini nanti akan kalian ingat-ingat dalam keseharian kalian ya. Jadi tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Berbicara dia berbohong. Kalau dia berjanji ia ingkar. Dia dipercaya dia berkhianat. Udah dipercaya dia berbohong lagi, berkhianat lagi ya. Itu tanda-tanda orang munafik. Oke, kita lanjutkan di bukunya halaman 45. Halaman 45, sebagai contoh suatu hari kamu
Kita lanjut di halaman 45. Sebagai contoh, suatu hari kamu membuat janji dengan teman, ya, untuk bersepeda santai. Halo, bro, kita besok hari Minggu atau hari Ahad kita main sepedahan. Nah, udah janji nih. Kamu telah membuat kesepakatan untuk berkumpul di rumahmu dan waktunya juga sudah ditentukan, ya. Tiba-tiba mereka tidak datang dengan alasan yang tidak jelas. Pasti hal ini akan membuatmu geram dan kecewa karena kamu telah lama menunggu. Misalkan, perbuatan khianat seperti ini juga akan menimbulkan renggangnya suatu persahabatan, bahkan dapat menimbulkan percekcokan dan permusuhan. Itu. Agar terhindar dari ingkar janji, maka sebelum berjanji hendaknya dipikirkan terlebih dahulu. Jadi sebelum kita berjanji kepada teman kita, kepada saudara kita, atau kepada siapapun, maka hendaknya kita pikirkan dulu nih, ya. Kita pikirkan dulu, kira-kira memang bisa ditepati atau enggak, ya. Agar terhindar dari ingkar janji, maka sebelum berjanji hendaknya kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah bisa menepati atau tidak? Sebaiknya jika berjanji mengucapkan insya Allah. Jangan lupa tuh kalimat insya Allah itu sangat penting ya. Ya, besok kita sepedahan ya, jam 6 kita kumpul di rumahku. Insya Allah. Nah, kita yang diajakin, oke, insya Allah kita kumpul jam 6 ya. Kita ingatin teman kita gitu. Atau cara ngajaknya gini. Teman-teman besok kita sepedahan yuk ke Semarekon atau ke Lagon. Insya Allah nanti kita kumpul di sini jam 5 ya, habis sholat subuh kita kumpul, kemudian jam 5 kita jalan atau kita naik sepeda bareng ke sana. Oke? Tuh, jangan lupa mengucapkan kalimat insya Allah. Oke. Kemudian jika Allah itu insya Allah itu apa artinya? Jika Allah menghendaki, karena janji menurut agama Islam adalah hutang sebagaimana ungkapan berikut. Al-wa'du dainun, artinya janji adalah hutang. Jadi itu janji adalah hutang. Jadi kalau nggak ditepati kalian masih berarti kita punya hutang kalau janji kita tidak ditepati. Itu ya. Untuk membiasakan agar tidak khianat sangatlah mudah ya. Untuk membiasakan agar tidak memiliki sifat khianat itu sangatlah mudah. Misalnya, jika sudah janji dengan teman atau saudara lalu tidak bisa menepati, lebih baik memberitahu bahwa tidak bisa datang atau membatalkannya sehari sebelumnya. Ya, sehingga saudara atau teman kita tidak menunggu kita sehingga kita terbebas dari janji yang kita buat ya. Misalkan kita janji hari ini mau berenang bareng. Ya, kita berenang bareng besok insya Allah kita renang bareng yuk ke Galaksi. Oke. Nah, tiba-tiba sorenya kalian berpikir lagi, aduh kayaknya besok nggak bisa nih, aku mau jalan-jalan sama orang tua, mau bareng-bareng ke liburan ke puncak misalkan. Udah, berarti segera langsung dikabari temennya malam itu juga atau sehari itu juga. Jangan udah besoknya mau renang, 1 jam mau renang, teman kalian yang ini juga udah siap semua, kalian tiba-tiba membatalkan. Nah itu nggak bagus, tapi lebih bagusnya malamnya kalian sudah kabarin teman-teman, mohon maaf ya, Masya Allah aku nggak bisa nih karena ada kegiatan sama orang tua, mohon dimaklumi dan mohon maaf ya aku nggak bisa ikut, misalkan seperti itu. Jadi dibiasakan, atau sekiranya kita memang sudah kelihatan tidak sanggup, jangan mengiyakan. Oke, insya Allah bisa Pak, insya Allah bisa ya, insya Allah bisa ya. Atau kalian yakin nih emang besok ini aduh saya nggak bisa, ya udah deh kalian iseng-iseng bilang insya Allah ya, padahal kalian udah tahu besok itu mau pergi. Ya udah terus terang aja sama teman kalian, langsung bilang mohon maaf ya aku nggak bisa ya, kalau memang sudah ada janji hari berikutnya dengan orang lain. Itu ya bisa dipahami ya. Jadi intinya khianat adalah sikap perbuatan tidak menepati janji atau ingkar janji atau bohong. Nah, di sini tanda-tanda orang munafik ada 3.
Nih, salah satunya itu orang yang berkhianat. Jika ia berjanji ya ingkar, jika ia dipercayai ya berkhianat atau berbicara dia berbohong. Oke. Itu untuk pembahasan bagian A tentang akhlak tercela, yaitu khianat ya. Jadi jangan sekali-kali kita menjadi orang yang berkhianat atau tidak menepati janji atau ingkar janji atau bohong. Oke. Bisa dipahami ya? Oke. Itu untuk bagian A Bapak cukupkan. Kemudian kita lanjut ke bagian B, yaitu B kejam. Nah ini ya, kejam. Nah ini, bentar. Ya, kejam. Kejam itu apa? Ila sa'ah, kejam ya. Kejam. Kejam adalah bengis. Tuh ya. Dibuka bukunya halaman 45. Kejam adalah bengis atau tidak menaruh belas kasihan. Perbuatan kejam adalah perbuatan menindas, menganiaya, berbuat sewenang-wenang, bertindak seenaknya terhadap sesuatu atau seseorang. Tuh, kejam ya. Jadi dia ini bengis sama orang seenaknya. Misalkan ada orang yang iseng sama temannya, makanannya diambil seenaknya, kursinya digeserin, mau duduk diambil kursinya, itu salah satu perbuatan kejam, jadi iseng sama saudaranya itu. Oke, kita lanjut ke buku. Kejam termasuk sifat tercela yang dapat merugikan dan membahayakan orang lain. Itu tidak jarang orang yang mengalami luka pada tubuh mereka akibat kekejaman orang lain. Bahkan sering timbul sakit hati dan dendam seseorang karena menerima perilakuan yang kejam, ya, disengin sampai terluka sampai berdarah, misalkan itu ya termasuk orang yang berbuat kejam. Hanya hati-hati, itu termasuk perbuatan tercela. Orang yang kejam biasanya mudah tersinggung dan mudah marah ketika menghadapi masalah sepele. Itu contoh orang yang kejam adalah Abu Jahal, ya, zaman Rasulullah itu ada Abu Jahal. Dia adalah orang yang tega menyiksa orang lain secara tidak manusiawi. Di kelasmu mungkin juga ada anak yang berperangai kejam, misalnya anak yang dengan kesalahan sepele lalu marah dan memukul temannya. Insya Allah di kalian nggak ada, ya. Insya Allah kelas 4 ini anaknya insya Allah soleh dan soleha. Insya Allah nggak ada yang bersikap kejam. Insya Allah semuanya memiliki akhlak terpuji. Ya. Kalau misalkan masih ada sikap iseng-iseng ya dari sekarang dikurangin ya. Jangan sampai kita memiliki akhlak yang terpuji, apalagi kejam ini. Ya. Kejam ini sangat bengis terlihatnya. Oke, selanjutnya. Cara menghindari perbuatan kejam terhadap orang lain antara lain, satu, dilihat itu selalu bersikap lemah lembut, ya. Pak Latif nih, nah artinya kan lemah lembut, ya. Selalu bersikap lemah lembut, ramah tamah kepada orang lain. Jadi lemah lembut itu yang pertama, ramah. Kemudian yang kedua menunjukkan sikap menyayangi, ya. Sayang kepada adiknya, sayang kepada temannya, tuh ya. Yang ketiga, bersikap sabar dalam menghadapi masalah. Sabar, kau tuh jangan marah mulu, marahin tentang marah, ya. Harus memiliki sikap sabar menghadapi semua masalah. Wah, kok nilai saya jelek, Pak? Oh, saya nggak mau, saya nggak terima, misalkan seperti itu, ya. Harus sabar, gitu. Berarti kalau nilainya jelek, apa yang harus diperbaiki? Berarti harus belajar lagi, misalkan seperti itu. Lagi di jalan, Pak, ada yang nabrak sepeda saya nih. Nah, sabar dulu, jangan marah. Kita cek kenapa dia nabrak, apa sengaja atau tidak sengaja. Tuh, ya. Tuh. Tidak pendendam, jadi harus sabar. Kemudian yang keempat, mempunyai rasa belas kasih kepada orang lain. Sayang, belas kasih. Jadi kita harus memiliki sifat belas kasihan kepada orang lain. Itu cara menghindari perbuatan kejam pada diri kita. Satu tadi, bersikap sabar, lemah lembut, menyayangi, kemudian harus selalu
memiliki sifat belas kasih. Oke, Bapak tulis di sini ya. 1. Oke, di sini cara menghindari sikap kejam. Yang pertama harus kita memiliki sikap lemah lembut. Nih ya. Yang pertama harus memiliki sikap lemah lembut. Yang kedua kita harus memiliki sikap penyayang. Ya. Yang ketiga kita harus bersikap sabar. Kemudian yang keempat, kita harus memiliki sikap belas kasih kepada saudara atau kepada teman kita. Itu ya, bisa dipahami semua. Jadi di sini akhlak tercela yaitu yang pertama itu adalah khianat. Jadi dan di khianat di situ ada tanda-tanda orang salah satu sikap orang berkhianat itu munafik juga ya. Nabi juga menyebutkan bahwa jangan sampai kita memiliki sikap khianat. Di situ orang-orang yang suka berkhianat, jika ia berbicara dia berbohong, jika berjanji ia ingkar, jika dipercaya ia berkhianat. Salah satu sikap itu ya. Kemudian kejam. Ini salah satu sikap tercela juga nih. Dia bengis, menaruh belas kasihan. Perbuatan kejam adalah perbuatan menindas, menganiaya, berbuat sewenang-wenang, bertindak seenaknya terhadap suatu atau seseorang. Oke, cara menghindari sikap kejam. Kita harus memiliki sikap lemah lembut, penyayang, sabar, memiliki sikap belas kasih. Itu. Ya. Bapak cukupkan mungkin pada pertemuan kali ini untuk pelajaran akidah akhlak ya, yaitu bab 5 berkaitan dengan akhlak tercela. Oke. Jika ada pertanyaan silahkan nanti bertanya langsung ke Pak Latif kalau ada yang belum jelas, kalau ada yang belum memahami silakan nanti ditanyakan aja langsung, boleh di WA Pak Latif, nanti silahkan dilihat di deskripsi video ini atau nanti boleh komen di videonya. Oke, bisa dipahami ya. Mungkin itu aja pada pertemuan kali ini Bapak cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.